Perkenalkan, nama saya Dinian Gita dengan NPM 231080030. Di sini saya ingin mempraktekkan tugas video praktikum teknik-teknik konseling dengan tema mahasiswa baru cemas saat bicara depan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Rima. Waalaikumsalam. Rima, senang banget kamu datang hari ini. Gimana kabarmu? Aku baik-baik aja kak, tapi jujur agak gugup. Hai, nggak apa-apa. Biasanya kalau pertama kali ngobrol hal pribadi memang rasanya agak canggung. Tapi di sini kamu nggak perlu khawatir. Semua yang kamu ceritain aman ya. Iya kak, makasih udah bikin suasananya nyaman. Nah, hari ini kita ngobrol tentang kecemasanmu waktu harus bicara di depan kelas. Kamu siap? Siap kak, soalnya aku juga pengen banget bisa ngurangin rasa gugup itu. Bagus banget. Jadi kamu mau berusaha menghadapi rasa cemas itu ya. Iya kak, aku capek. Terus menerus deg-degan tiap disuruh presentasi. Oke, Rima, bisa ceritain lebih detail apa yang bikin kamu merasa cemas waktu bicara di depan kelas? Jadi setiap kali dosen minta aku maju presentasi, aku langsung tegang kak. Rasanya semua mata ngeliat aku, takut banget salah ngomong. Kamu merasa takut kalau orang lain memperhatikan dan mungkin menilai kamu ya? Iya kak, aku takut banget dibilang gak pinter atau teman-teman ngetawain aku. Itu perasaan yang cukup berat ya. Biasanya apa yang kamu rasain di tubuhmu pas cemas itu muncul? Jantungku deg-degan banget, tangan dingin, suara jadi bergetar. Kadang mau ngomong aja kayak lupa semua. Oke, jadi selain berpikiran takut salah, tubuhmu juga ikut bereaksi ya. Iya kak, kayak gak bisa dikontrol. Oke. Pernah nggak kamu coba ngelawan rasa cemas itu sebelumnya? Pernah, aku coba tarik napas, tapi tetap aja deg-degan. Oke. Jadi kamu udah berusaha tapi belum nemu cara yang benar-benar cocok ya. Iya kak. Kalau boleh tahu, kapan pertama kali kamu sadar punya rasa takut bicara di depan umum? Waktu SMA kak, aku pernah disuruh baca puisi, terus salah ucap, teman-temanku ketawa. Wah, pengalaman itu pasti membekas banget ya. Iya kak, sejak itu aku nggak berani lagi maju di depan kelas. Jadi setiap kali kamu harus bicara di depan orang, kenangan itu muncul lagi ya? Betul banget kak, aku takut sejarah itu terulang. Rima, kamu udah berusaha banget loh bisa cerita hal ini, itu langkah besar. Jadi kamu merasa sudah berusaha, tapi belum bisa mengubah reaksi tubuh dan pikiran itu. Iya kak, aku pengen banget bisa tampil percaya diri, tapi rasanya susah. Aku paham banget, kadang butuh waktu buat mengubah cara otak dan tubuh kita bereaksi. Oke, kalau dosen bilang, Rima silahkan maju. Apa pikiran pertama yang muncul di kepala kamu? Langsung panik kak. Aku mikir, aduh, aku pasti salah ngomong nanti. Jadi sebelum maju aja udah muncul pikiran negatif ya? Iya kak, bahkan kadang aku berharap dosennya nggak nyuruh aku maju. Apa yang paling kamu takutkan kalau kamu salah ngomong? Takut ditertawakan kak. Takut orang mikir aku nggak layak kuliah di sini. Jadi ada rasa takut dihakimi ya? Iya kak, aku ngerasa orang lain jauh lebih baik dari aku. Oke, kalau kamu membayangkan situasi itu, apa yang terjadi di tubuhmu? Deg-degan, jantung berdebar, kadang tanganku
keringetan. Itu semua tanda tubuh kamu sedang siaga, tapi sebenarnya tubuhmu cuma lagi salah paham sama situasi. Maksudnya Kak? Oke, tubuhmu pikir kamu dalam bahaya, padahal kamu cuma bicara di depan kelas dan di depan teman kamu. Nanti kita bisa pelan-pelan latih supaya tubuh tahu kalau itu aman. Wah, iya juga ya Kak, aku baru sadar. Oke, kalau kamu lihat teman-teman yang bisa ngomong lancar di depan kelas, apa yang kamu rasakan? Aku iri Kak, mereka kayak nggak takut sama sekali. Iri karena kamu ingin bisa seperti mereka. Iya, aku pengen bisa ngomong santai nggak deg-degan. Menurutmu, apa yang membuat mereka bisa lebih tenang? Mungkin mereka udah terbiasa Kak. Nah, itu pemikiran yang bagus. Berarti kalau kamu juga sering latihan, mungkin kamu juga bisa terbiasa. Iya, masuk akal juga sih Kak. Jadi, kamu mulai sadar kalau rasa takut itu bisa diatasi dengan kebiasaan baru. Iya Kak, mungkin aku aja belum ngasih kesempatan ke diri sendiri buat latihan. Oke, pernah nggak kamu berhasil ngomong di depan orang tanpa cemas? Pernah Kak. Waktu presentasi kelompok kecil, aku bisa ngomong lancar karena ada teman yang bantu. Jadi kalau kamu merasa didukung, kamu bisa lebih percaya diri ya. Betul Kak, aku jadi tenang karena nggak merasa sendirian. Berarti kamu punya kemampuan itu, cuma perlu dukungan dan latihan rutin. Iya Kak, ternyata aku nggak seburuk itu. Nah, itu dia, kamu sudah punya kekuatan dasar, tinggal diasah. Kalau kamu bayangkan, sekarang sudah bisa bicara dengan tenang di depan kelas, kira-kira apa yang berubah dari diri kamu? Aku bakal lebih pede Kak. Oke. Dan kalau kamu sudah percaya diri, apa manfaatnya buat kamu sendiri? Aku bisa lebih fokus sama materi dan dosen pasti ngeliatin aku lebih siap. Bagus banget, Rima. Kamu udah bisa membayangin versi terbaik dari diri kamu. Itu langkah penting untuk berubah. Iya Kak, aku pengen banget sampai ke titik itu. Kalau kamu mau mulai latihan, kira-kira langkah kecil apa yang kamu lakukan minggu ini? Aku mau coba latihan ngomong di kamar depan kaca dulu Kak, biar terbiasa. Oke, bagus. Mau tambahin juga latihan bareng teman mungkin? Iya Kak, aku bisa ajak teman sekamarku dengerin dulu. Nah, latihan kecil kayak itu bisa bantu banget. Mau kamu jadwalkan 2 kali seminggu. Iya Kak, aku bisa mulai besok malam dan hari Sabtu. Keren banget, kamu udah punya rencana konkret. Rima, setelah ngobrol panjang hari ini, gimana perasaan kamu? Aku merasa lega Kak, aku baru sadar ternyata selama ini aku terlalu fokus sama ketakutan aku sendiri. Oke, itu refleksi kamu yang bagus banget. Kamu udah bisa mengenali pola pikiran yang bikin kamu cemas. Iya Kak, aku jadi lebih optimis sekarang. Oke, kalau boleh nilai dari 1 sampai 10, seberapa siap kamu buat mulai latihan minggu ini? Mungkin 8 Kak. Wah, tinggi banget. Aku senang dengarnya. Makasih Kak Dini udah sabar dengerin aku. Oke, sama-sama Rima. Kamu luar biasa berani mau terbuka dan belajar. Aku percaya kamu bisa tampil percaya diri.
Amin, makasih banyak Kak. Sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Nanti kita lihat perkembangan kamu setelah latihan ini. Baik Kak. Oke, kakak akhiri ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Hati-hati ya Rima di jalan. Baik Kak. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.